Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Salam sejahtera buat Anda, saudara-saudaraku yang tidak seiman dengan kami. Salam kasih, salam sayang, dan segala macam sayang dan segala macam salam, maksudku biasa nyerimpet, termasuk salam subscribe buat para subscriber TH2 TV. Jumpa kembali Anda bersama kami dalam segmen Sambal So Setan, sama-sama belajar soal setan. Enak kalau ngomong setan harus setan, gitu kenceng bro. Sobat TH2, Nusantara ini kaya dengan cerita-cerita misteri. Salah satu di antaranya, di mana di Pulau Jawa sampai Bali sana sangat terkenal kisah tentang Ratu Kidul atau Nyai Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul atau Nyai Loro Kidul. Yang pasti, konon katanya dia adalah Ratu Pantai Selatan. Pada segmen ini, kita akan bicarakan itu mitos atau fakta. Jika dikatakan mitos atau fakta, pasti berhubungan dengan dua hal, percaya gak percaya. Buat yang tidak percaya, tidak ada lagi pembahasan, selesai. Wong gak percaya kok dibahas. Kita akan mencoba bicarakan buat yang percaya. Nah, buat yang percaya ini sepertinya harus dibagi lagi. Pertama, percaya bahwa mitos itu ada, artinya bahwa Ratu Selatan itu ada. Yang kedua, menjadikan Ratu Selatan itu menjadi bagian dari wasilah-wasilah. Dan yang ketiga, kita coba mempelajari bagaimana mitos itu sebagai bahan iktibar dan tafakur. Sobat TH2, apabila boleh batuk sedikit ya, saya ulang. Sobat TH2, buat yang percaya kepada mitos tentang adanya Nyai Ratu Kidul itu sangat mengerikan, tapi saya tidak benci mereka. Mereka suka melakukan pemujaan-pemujaan. Mereka melakukan puja-pujian terhadap Ratu Selatan itu dalam berbagai upacara-upacara adat, sering dengan sesajenan dan lain sebagainya. Yang kedua, jika kita berpikir tentang wasilah, menjadikan Ratu Kidul ini bagian dari wasilah. Nah, ini yang agak bingung. Memang di tanah Nusantara ini, di mana kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang konteks jadi dalam Islam, meyakini dan membenarkan praktek-praktek wasilah. Salah satu contohnya adalah di dalam ziarah kepada para wali dan sebagainya. Mari kita lihat apakah Nyai Ratu Kidul atau Nyai Ratu Selatan ini pantas menjadi bahan wasilah. Ya, kali-kali barangkali ada yang dengar kabar bahwa Ratu Selatan sekarang sudah pakai jilbab, kan mana tahu. Nah, sobat supranatural, nggak usah pakai jilbab-jilbaban. Kebayang kalau Ratu Selatan pakai jilbab, ya kan? Menjadi lebih solehah kelihatannya. Ini jadi aneh saja. Mana sih yang lebih baik, sosok Ratu Kidul yang pakai jilbab atau yang pakai jilbab kayak Ratu Kidul? Nah, ini yang membingungkan. Oke, supranatural, kita lanjutkan kembali sobat supranatural. Saya ingin mendudukan persoalan di mana kita tidak perlu anti dan pro dalam melihat setiap persoalan. Kita coba lihat sajalah inspirasinya buat saudara-saudaraku yang muslim, bagaimana surat Al-Fatihah ayat 1 ayat 2 sajalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya kita harus penuh kasih, penuh sayang dalam melihat segala hal. Kalau kita tidak setuju boleh, kalau kita memang tidak percaya boleh, wong itu hak semua orang, hak setiap kita. Tapi letakkan sajalah sikap kasih dan sayang. Lalu jika kita melihat fenomena, masuk tidak sih kepada persoalan-persoalan yang harus ditafakuri?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembalikan saja bahwa puja-puji itu sesungguhnya hanya bagi Allah seluruh sekalian alam. Jadi kalau Ratu Kidul itu ada, ya itulah kita kembalikan, memang Allah membuat dan menciptakan seorang sosok Ratu Kidul. Kan cuma gitu saja. Jika memang diyakini tidak ada, ya kembalikan saja kepada Allah bahwa Allah memang tidak berkehendak menciptakan Ratu Kidul. Selesai, bro. Nah, sobat TH2, jika kita mencoba apakah Ratu Kidul layak diwasilahi atau tidak, barangkali inspiringnya ada sebuah makalah tasawuf. Dalam makalah tasawuf ada 3 pihak. Ketika ada siapapun orang atau pihak yang dia tidak pernah merendahkan siapapun, ya, dia memandang segala sesuatu itu berada pada kodratnya masing-masing. Dia tidak pernah merendahkan. Dia tidak pernah berharap macan jadi kucing. Sebaliknya juga tidak pernah berharap kucing jadi macan. Biarkan macan itu jadi macan, kucing ya jadi kucing. Lalu dia tidak pernah menghinakan kucing lebih lemah dari macan. Dia juga tidak pernah mengunggulkan macan lebih hebat dari kucing. Konteksnya hanya memuliakan saja, satu. Yang kedua, dalam makalah ulama tadi adalah, makalah ulama tasawuf maksud saya adalah, dia tidak pernah mencuri. Dia tidak pernah mengambil barang yang bukan haknya. Dan yang ketiga, dia tidak melakukan pembunuhan. Dia tidak pernah membunuh apapun. Nah, jika 3 unsur itu ada, maka seburuk apapun tentang dia, itu adalah urusan Allah. Nah, tinggal di situ kita mikir, masuk tidak Ratu Kidul itu dalam pandangan makalahnya, pandangan tasawuf tadi. Jika masuk, mungkin Anda akan menggunakan itu sebagai wasilah, tapi jika tidak, hak Anda juga untuk tidak. Sobat TH2, kita akan kupas lebih dalam siapa, bagaimana, dan gimana kondisinya. Ribet kalau ngomong. Siapa dan bagaimana kondisi Ratu Pantai Selatan atau Ratu Kidul ini dalam segmen Sambal Sosetan, sama-sama belajar soal setan. Sobat TH2, Sambal Sosetan, sama-sama belajar soal setan. Kembali kita lanjutkan membahas siapakah Ratu Pantai Selatan itu. Jika dikaitkan dengan sang penguasa Laut Selatan itu, ada 3 nama yang paling masyhur. Yang pertama, dia disebut Nyai Ratu Kidul. Yang kedua, dia disebut Nyai Roro Kidul. Dan yang ketiga, disebut Nyai Loro Kidul. Kita coba bongkar satu persatu. Yang pertama, Nyai Ratu Kidul. Tidak ada keterangan yang bisa menguatkan siapakah nama asli dari Nyai Ratu Kidul ini. Cuman hampir semua tokoh-tokoh supranatural meyakini bahwa sang penguasa Pantai Selatan itu dia, yaitu Nyai Ratu Kidul. Ada juga yang mengkaitkan bahwa Nyai Ratu Kidul ini dulunya konon adalah merupakan patih, ya, atau perdana menteri atau pembesar dari kerajaan Sabak yang kala itu dipimpin oleh Ratu Bilqis. Nah, Sobat TH2, kerajaan Sabak itu berada di Yaman Selatan yang kemudian sampai meluruk ke Yerusalem ketika berusaha menjumpai Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Demikian tafsir menceritakan. Kita tidak usah menceritakan lebih lanjut tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Sabaknya, tetapi sekurang-kurangnya bahwa Ratu Sabak yang bernama Bilqis bin Raihan bin As-Sakani ini diceritakan di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi pernah berkata, kana ahadun abawai jinniyan, bahwa satu dari 2 orang tua dari Ratu Bilqis itu adalah dari bangsa jin. Ini hadis. Walaupun oleh Ibnu Katsir dinyatakan bahwa hadis ini dhaif. Tetapi banyak juga para ulama mempercayai, meyakini bahwa salah satu orang tua dari Ratu Sabak yang bernama Bilqis ini bangsa jin. Artinya, kalau demikian hampir mutlak
bahwa Ratu Kidul sebagaimana yang dikaitkan dengan Ratu Saba tadi, dia adalah sosok bangsa jin, bukan manusia. Ini Ratu Kidul. Sobat TH2, berikutnya kita bahas siapakah Nyai Roro Kidul. Konon Nyai Roro Kidul ini ada yang menyebut bernama asli Dewi Nawangsih, ada juga yang menyebut namanya bernama Dewi Nawangwulan. Ada yang bilang kalau Dewi Nawangsih ini adalah berasal dari putri kerajaan Sunda, Keningratan Sunda. Kemudian yang kedua, Dewi Nawangwulan katanya ini berasal dari Keningratan Kerajaan Jawa. Wallahu a'lam. Sedikit saja tentang Dewi Nawangsih. Nama Nawangsih, jika kita melihat bagaimana kerajaan-kerajaan di daerah Sunda, sebagaimana kita ketahui bahwa Tatar Parahyangan itu sangat banyak sekali kerajaan-kerajaan Sunda. Sebut saja misalkan Kerajaan Galuh, ada Kerajaan Galuh Sunda, ada Kerajaan Galuh Pawatan, ada Kerajaan Sumedang Larang, ada banyak nama-nama kerajaan lain yang pada masa Raden Pamanah Rasa yang kemudian diberi gelar Sri Baduga Prabu Siliwangi, mereka dipersatukan menjadi Pajajaran. Arti dari Pajajaran ini konon merupakan akronim dari Anjajaring Karaton Punta Narayana Dewa, bersatunya kerajaan-kerajaan atas perintah Dewata di Tatar Parahyangan itu. Ternyata kalau kita melihat sekurang-kurangnya dari buku Muara Raja-Raja Kulon, nama Nawangsih ini tidak ada pada Trah Pajajaran. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti bahwa Dewi Nawangwulan ini adalah merupakan tangan kanan kelanjutan dari tampuk kepemimpinan Ratu Kidul. Dia berkuasa penuh atas keinginan Sang Ratu Kidul itu sendiri. Konon Dewi Nawangwulan lebih punya hati nurani seperti manusia, sehingga banyaklah kemudian para ahli-ahli supranatural yang mengkaitkan bahwa Nawangwulan ini dulunya adalah manusia yang kemudian diangkat menjadi salah satu Ratu Pantai Kidul tadi. Nah, Sobat TH2, aduh, bernapas dulu. Nah, Sobat TH2, bahwa Dewi Nawangwulan ini yang memiliki sifat belas kasih kepada manusia, inilah yang akhirnya mendorong beberapa pelaku-pelaku adat kemudian sering melakukan penghormatan di Laut Selatan tadi. Baru yang ketiga, di mana Ratu Pantai Selatan juga ada yang menyebut Nyai Roro Kidul. Yang tadi pertama Roro, yang ketiga ini Loro. Loro artinya dua, ya kan, dalam bahasa Jawa. Jika disebutkan Nyai Roro Kidul, maksudnya adalah dua kekuatan ratu yang pernah berkuasa di lautan Samudra Hindia. Artinya di Laut Kidul itu tadi. Nah, Sobat TH2, itulah nama-nama dari yang berkuasa di pantai selatan tadi. Konon bahwa yang menyertai kekuasaan dari Dewi Nawangwulan ini juga disertakan dengan 28 danyang-danyang kinasih, yang artinya mengurus kepentingan sang ratu, di samping memiliki ribuan pasukan dan sebagainya. Barulah sekarang Sobat TH2, kita ingin tahu di mana sih wilayah dari kerajaan pantai selatan itu. Wilayah dari kekuasaan pantai selatan itu berada di Samudra Hindia. Kita tahu bahwa Samudra Hindia adalah satu dari 3 samudra terbesar di dunia, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Dikisahkan orang pula kalau penguasa-penguasa di kerajaan yang berada di Samudra Pasifik dan Atlantik ini tunduk, mereka bersatu dalam sebuah penyatuan yang berada di segitiga Bermuda. Konon bahwa Ratu Kidul pun ini tunduk pada kerajaan segitiga Bermuda. Nah, segitiga Bermuda ini di Formosa. Banyak kisah-kisah misteri tentang segitiga Bermuda. Artinya bayangkan kalau Nyai Ratu Kidul itu ternyata kekuasaannya mancanegara. Kalau kita berbicara wilayah
besarnya Samudra Hindia. Tetapi kalau kita lihat dari mitos cerita ini berkembang, sesungguhnya hanya 6 provinsi saja. Jadi jangan-jangan bahwa Ratu Kidul ini juga punya KTP 6. Bayangkan ya, Jawa dan Bali. Artinya kan ada 6 provinsi, DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Itulah wilayah kekuasaan dari Ratu Kidul tadi, yang kemudian dilanjutkan oleh Dewi Nawang Wulan tadi. Saya tambahin sekali lagi gambaran pada wilayah Ratu Selatan tadi. Konon bahwa Pelabuhan Ratu itu, Pelabuhan Ratu Sukabumi, itu adalah merupakan halaman kerajaan. Halaman kerajaannya. Lalu titik singgasana, titik tahta Ratu Sang Ratu itu berada, ruangannya itu di Parangkusumo, Bantul atau Parangtritis. Dan halaman belakangnya adalah Banyuwangi serta Bali. Itu halaman belakangnya. Nah, itulah gambaran yang dijelaskan oleh beberapa kawan-kawan tokoh supranatural dalam melihat kekuasaan Ratu Pantai Selatan. Nah, ada yang bilang bahwa kekuasaan Ratu Kidul itu juga sampai meliputi Merapi, Gunung Merapi maksud saya. Ditangkis oleh kisah kedua tentang Syekh Subakir yang meruat Pulau Jawa yang berada di Gunung Tidar, Magelang, sehingga mereka tidak bisa lagi menguasai daratan Pulau Jawa. Wallahu a'lam. Sobat TH2, bahwa wilayah yang demikian luas dikuasai oleh bangsa mereka itu, konon entah benar apa tidak bahwa Nawang Wulan ini berasal dari manusia, kan jadi mirip-mirip pada kisah tentang siluman kan. Ini juga tidak jelas juga. Nah, Sobat TH2, yang pasti bahwa itulah wilayah yang menjadi kekuasaan Ratu Kidul tadi. Sementara kekuasaan Ratu Kidul itu juga sering berhubungan dengan masyarakat manusia. Ketika dunia kekuasaan Laut Kidul itu dipimpin oleh Dewi Nawang Wulan, maka ada beberapa pintu-pintu gerbang gaib buat masyarakat manusia ketika berhubungan dengan mereka. Saya sebut ya satu persatu. Yang terkenal adalah Pelabuhan Ratu. Yang kedua adalah Pantai Sembukan Wonogiri. Yang ketiga adalah Pantai Watulo Jember. Yang keempat adalah Pantai Timang Gunung Kidul. Yang kelima adalah Pantai Sendiki Malang. Yang keenam adalah Parangkusumo atau Parangtritis di Bantul. Yang ketujuh Pantai Sancang di Garut. Sementara yang 8 sampai 13 gerbang lainnya itu tersembunyi di alam. Ya, nanti Sobat TH2 nyari sendiri dari pintu 8 sampai 13-nya itu. Mudah-mudahan ketemu. Nanti bertanya sekalian kepada Dewi Nawang Wulan, Mbak, jenengan ini namanya siapa sih? Nawang Wulan apa Nawangsi? Mbok lihat KTP-nya sekalian. Nawangsi apa Nawang Wulan? Biar kita nggak bingung. Oke, supranatural kita lanjutkan kembali dalam segmen Sambal Sosetan, sama-sama belajar soal setan. Ini bagian akhir dari kisah tentang kekuasaan Ratu Selatan tadi. Fakta. Jadi kalau kita sudah bicarakan tentang mitosnya, sekarang fakta yang menjurus pada keberadaan mereka. Pertama, ada beberapa petunjuk dari beberapa gerbang-gerbang gaib yang saya sebutkan tadi, selalu ditengarai seperti pemisahan warna laut yang berbeda. Andai kata Anda pernah melihat bagaimana ketika ada kapal besar berlalu, maka bekasnya itu seperti itu. Itu satu. Atau dari sebuah muara kali masuk ke laut, maka terjadi perpaduan air tawar dengan air asin. Nah, di situ juga akan membiaskan bekas yang berbeda. Nah, ciri-ciri seperti itulah merupakan pintu-pintu masuk gaib ke dunia mereka. Wallahu a'lam. Nah, Sobat Supranatural, statement yang pernah disampaikan oleh Allahyarham almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX, beliau pernah menyatakan, ditulis di dalam beberapa harian yang terbit saat itu, konon bahwa Ratu Selatan
atau Nyai Roro Kidul yang beliau tahu, yang bernama Dewi Nawangwulan itu, apabila bulan purnama ia nampak menjadi wanita muda belia yang cantik jelita. Seringkali mereka dikawal oleh danyang-danyang kinasihnya yang ayu-ayu, yang cantik-cantik luar biasa. Anehnya cuma satu, dari 28 danyang-danyang Dewi Nawangwulan itu, kok nggak ada satu pun yang naksir saya. Kebangetan kan? Sobat Supranatural, lanjut kembali, gak usah ketawa. Berikutnya adalah fakta yang menunjukkan tentang adanya keberadaan mereka dari statement tadi, dari si Sultan tadi. Kemudian fakta-fakta pengalaman-pengalaman pribadi dari spiritual yang dilakukan oleh tokoh-tokoh supranatural maupun masyarakat biasa. Sebut saja misalkan di Pamulang, Tangerang Selatan. Ini pernah terjadi. Ini kisah nyata, dituturkan oleh Ibu Cici dengan Ibu Ida, Ibu Dian, dan Ibu Esti. Itu cerita, ada orang hajatan menikahkan putrinya. Pada waktu itu kedatangan seorang tamu berbaju biru dengan usia yang memang nampak sudah lanjut ya, 60 tahunan barangkali, seperti nenek-nenek. Cuman dandanannya itu menor. Lalu dia bertanya, apakah ini tempat hajatnya Pak Fulan? Disebut oleh Tuan Hajat, iya. Mana ibu? Dia ingin bertemu dengan istri sang pemilik hajat tadi. Dipertemukan dengan istrinya, dipersilahkan menuju prasmanan. Dia tidak mau menyantap apapun. Dia hanya bilang, saya ditugaskan untuk datang ke tempat hajat ini dari kawan saya. Setelah itu saya pulang. Dia tidak memberi apa-apa. Setelah itu pamitan, dia pulang. Ini menjadi misteri, guys. Siapakah tamu itu? Barulah di kemudian hari, obornya ngiyep. Barulah di kemudian hari ada dikisahkan bahwa si Tuan Hajat tadi bermimpi. Dia dapat keterangan bahwa itu adalah merupakan duta atau utusan kondangannya kerajaan Ratu Selatan. Apakah dia Dewi Nawangsari? Kok tua dan jelek? Apakah dia satu dari 28 danyang-danyang kinasih? Kok tua juga? Tapi kalau diingat-ingat, masa hajat itu memang tidak jatuh di bulan-bulan purnama, menjadi bulan-bulan akhir. Ya mungkin saja bahwa keterangan ini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX almarhum. Wallahu a'lam. Berikutnya, Sobat Supranatural, sahabat TH2, para subscriber yang semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Amin. Ujung dari kejelasan-penjelasan ini, kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat bahwa Ratu Kidul adalah bangsa jin. Dewi Nawangwulan adalah berasal dari manusia yang kemudian mengikuti dunia jin. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apakah itu tetap Nawangwulan atau itu adalah eksistensi bangsa jin yang meniru profil atau bentuk seorang Nawangwulan. Yang ketiga, Roro Kidul menggambarkan bagaimana itu adalah bentuk kekuasaan dari dua ratu yang berkuasa di pantai selatan itu sendiri. Nah, Sobat Supranatural, itulah yang bisa kami sampaikan dalam Sambal Sos Setan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe juga buat yang belum, agar channel kita terus bereksistensi, mengeksplorasi dan mengedukasi supranatural. Sampai jumpa pada sambal-sambal berikutnya. Hati-hati.